Selamat siang semuanya. Kita kembali lagi bersama Fit Talk dan siang ini saya bareng dengan dokter. Dokter Laras. Dan Dokter Jelita. Nah, Dokter Jelly sama Dokter Lara sama saya pun juga akan ngebahas tentang permasalahan COVID nih. Jadi kita sekarang akan ngebahas tentang badai sitokin atau cytokine storm. Karena beberapa hari ke belakang itu memang ada beberapa artis ya yang terkena sindrom ini ya yang kita sebut dengan badai sitokin di Indonesia. Nah, kita nanti akan mendengar penjelasannya. Cuman teman-teman Fit Friends semuanya jangan lupa dulu untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng untuk dapat notifikasi terbaru untuk video-video terbaru dari kita. Jadi kita langsung akan ngebahas nggak nih, ada banyak pertanyaan ya Jel atau Ras ya, tentang Iya, teman-teman lumayan. sekalian ya untuk badai sitokin, badai sitokin dong. Jadi Oke, Dokter yuk. Tanaya, untuk Dokter Tanaya sendiri, ada nggak penjelasan tersendiri mengenai apa itu definisi dari badai sitokin gitu? Jadi biar teman-teman bisa tahu apa sih maksudnya dan itu tuh bagaimana di tubuh itu bereaksi atau mekanismenya itu gimana, Dok? Oke, jadi kita harus tahu dulu ya, namanya kan badai sitokin. Kita harus pahami dulu dari sitokin tersebut. Nah, sitokin itu dia sebenarnya ada yang dalam tubuh yang kita sebut dengan respon imun ya. Respon imun artinya memang ada sitokin yang untuk peradangan, ada sitokin untuk anti peradangan. Nah, jadi badai sitokin ini malah sitokin yang untuk peradangan malah yang meningkat ya, yang disebut dengan sitokin inflamasi ataupun nanti ada juga sitokin anti inflamasi. Jadi kalau misalkan sitokinnya tinggi untuk inflamasinya nanti ada sitokin yang untuk antiinflamasinya. Nah, antiinflamasi ini disebut dengan peradangan. Jadi apa itu badai sitokin? Jadi peningkatan dari sitokin yang menyebabkan peradangan di seluruh tubuh ya, karena memang respon kita berlebihan. Artinya kalau misalkan ada infeksi yang memang berat, terlalu cepat, ataupun sistem imun kita lagi memang responnya berlebihan, itu akan menyebabkan beberapa peradangan pada tubuh kita. Nah, memang jeleknya adalah kita kan respon tubuh kita memang melawan penyakit, itu ada kerugiannya, dan kerugiannya pun juga besar. Itu akan menyebabkan peradangan. Sedangkan kalau misalkan sel-sel kita mengalami peradangan, itu juga akan merusak dari sel-sel tubuh kita. Terutama kalau misalkan organ-organ vital yang terkena, seperti misalkan jantung, pembuluh darah, seluruh tubuh, atau otak, atau ginjal, itu bisa menyebabkan gagal jantung, gagal ginjal, maupun dia kerusakan pada otak yang sifatnya sangat berbahaya ya. Nah, prosesnya pertama karena memang dia kita kaitkan dengan infeksi COVID-19. Pertama, infeksi COVID-19 itu kan memang menyerangnya utama di saluran pernafasan ya. Jadi memang di sel-sel pernafasan, terutama paru-paru. Karena memang paru-paru ini fungsinya kan untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kalau misalkan paru-parunya memang terkena infeksi, pasti respon kita memang langsung menyerang si infeksi tersebut. Nah, kalau kita belum pernah vaksinasi, apalagi tubuh kita istilahnya kaget nih, wah ini kok ada suatu apa namanya infeksi baru yang masuk ya. Jadi tentara kita tuh responnya berlebihan karena nggak mengenal si virus tersebut. Jadi otomatis respon kita juga akan berlebihan. Nah, jadi memang kalau misalkan respon berlebihan, intinya perang ya, perang dan memang akan menyebabkan efek sampingnya adalah peradangan. Itu disebut dengan sitokin peradangan. Jadi memang kalau misalkan terlalu tinggi atau terlalu besar reaksinya itu juga menyebabkan kerusakan di beberapa organ, terutama kalau misalkan infeksi COVID-19, terutama di infeksi paru-paru ya. Nah, kapan sih terjadinya badai sitokin ini? Biasanya kalau dari grafik, biasanya kalau misalkan terjadi badai sitokin tuh lebih dari hari-hari ke-6, kadang ada yang prolong ya, bisa hari 2 minggu, karena memang tergantung respon imun tiap orang juga, karena memang tidak bisa kita samakan antara satu orang dengan orang lain gitu. Lalu yang berpotensi tuh terkena si badai sitokin ini memang ada orang-orang yang memang sistem imunnya nggak stabil ya, kita sebut, saya sih sebutnya nggak stabil, misalkan memiliki komorbid ya, usia tua ya, terus memiliki diabetes, obesitas, apalagi belum divaksin ya, jadi tubuhnya kan belum mengenali sama sekali, apapun misalnya penyakit darah tinggi atau yang kita sebut dengan hipertensi. Apalagi yang bahaya ini yang kemarin disebut adalah obesitas. Hamil pun juga termasuk nggak termasuk komorbid, tetapi keadaan yang bisa memperburuk badai sitokin ya. Nah gitu. Jadi kalau misalkan namanya kayak diabetes atau misalkan contohnya orang gemuk ya, obesitas ya. Jadi kita sebutnya dengan sindroma dislipidemia. Jadi lemaknya itu dia menyebabkan peradangan, sudah sebelum infeksi saja dia sudah menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah. Disebabkan karena kenapa? Karena kolesterolnya tinggi, lemaknya juga tinggi, kan pasti juga kolesterolnya tinggi ya. Ada kan kolesterol jahat, kolesterol baik. Kolesterol jahat disebutnya dengan LDL, low density lipoprotein. Sedangkan
yang kolesterol baik HDL ya, atau high density lipoprotein. Nah, kalau LDL-nya tinggi, dicek ya teman-teman ya. Kalau misalkan LDL-nya tinggi itu dia bisa menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah, menyebabkan penumpukan, maupun dia sumbatan itu menyebabkan kerusakan jantung ya, pembuluh darahnya kan ada sumbatan, jadi nggak bisa mengalirkan oksigen ke organ-organ. Lalu penyakit diabetes pun juga kadar gula yang sangat tinggi itu bisa menyebabkan shear stress atau kerusakan pada si pembuluh darah yang memperberat keadaan badai sitokin gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nemuin kayak misalkan infeksinya sedang terinfeksi COVID-19, sesak nafas berat, terus ada kepala yang sangat hebat, terus kesemutan di tangan kanan atau tangan kiri, sebelah aja ya, misalkan tangan kanan atau tangan kiri, atau misalkan memang dia demamnya sangat terlalu tinggi, apapun misalkan penurunan kesadaran, itu diharapkan untuk langsung berobat ke instalasi gawat darurat terdekat. Nah, jadi memang badai sitokin ini memang yang tadi saya jelaskan, simpulannya sih memang seringnya terjadi pada infeksi-infeksi COVID-19 yang berat ya. Jadi tetap waspada dan harus konsultasi ke dokter terkait ya, karena memang sitokin ini dia bisa meningkatkan yang tadi inflamasi berlebihan pada tubuh karena respon imunnya. Seperti itu mungkin penjelasan dari saya. Kita ngebahas pertanyaan langsung ya, Q&A-nya ya. Dok, ini ada banyak pertanyaan masuk nih dok, seputar kayak mitos atau fakta. Nah, ya. Sebenarnya mitos atau fakta nih dok, kalau seandainya orangnya rajin olahraga nih, terus gaya hidup sehat, ini dia kemungkinan kena badai sitokin apa enggak nih dok? Sebenarnya gini, orang-orang yang misalkan dicontohkan ada 2 orang ya, misalkan umurnya sama, berat badannya sama, atau misalkan memang semua misalkan memang kriterianya sama, ada A, ada B. A ini sering olahraga dan B tidak pernah berolahraga. Jika disetarakan, misalkan infeksi virus COVID yang masuk, misalkan berat kondisinya, memang yang B yang tidak berolahraga lebih beresiko. Karena kenapa? Yang A ini memang kan dia rajin berolahraga, otomatis kadar oksigennya, kapasitas paru-paru, kapasitas vital paru-parunya baik ya. Jadi memang untuk menghindari badai sitokin, atau walaupun memang terjadi badai sitokin, tubuh itu bisa memiliki kompensasi, artinya mengatasi kalau misalkan ada kerusakan. Nah, itu juga lebih bagus pada orang-orang yang rajin berolahraga. Terus bukan berolahraga aja, pola gaya hidup yang sehat ya, seperti tidak merokok, terus minum air putih yang banyak, kurangin stres ya, tidur dengan cukup. Nah, itu juga memang menghindari kita dari badai sitokin. Dibandingkan dengan orang yang tidak berolahraga, resikonya memang lebih besar, tetapi sama-sama bisa beresiko. Itu sama-sama bisa beresiko, tapi ketika tubuh yang sehat itu bisa mengatasi dengan baik ya dibandingkan orang yang tidak berolahraga. Jadi sebenarnya bisa terkena, tetapi resiko faktor resiko untuk terkena sih sebenarnya sama ya. Kalau misalkan resiko beratnya memang terjadi pada orang-orang yang tidak berolahraga, apalagi yang punya komorbid seperti itu. Oh ya dok, kalau misalkan badai sitokin itu sendiri bisa menurun nggak? Misalkan ibu yang kena, terus anaknya juga bisa ada bakal untuk terkena badai sitokin juga. Nah, jadi sebenarnya kan badai sitokin ini kan terjadi karena memang beberapa faktor risiko yang disebutkan dengan komorbid. Kalau memang nanti anaknya memang mengandung komorbid, artinya memang dia memiliki misalkan dari orang tuanya memiliki hipertensi, diabetes, atau misalkan memang penyakit-penyakit yang diturunkan ya. Misalkan anaknya pun juga terkena, itu memang resikonya sebenarnya hampir sama. Tetapi untuk badai sitokin sebenarnya tidak diturunkan. Jadi memang kalau misalkan untuk penurunan langsung badai sitokin memang tidak, tetapi jika anaknya memang memiliki resiko terjadinya komorbid, misalkan memiliki darah tinggi, diabetes, itu memiliki faktor resiko untuk terjadinya badai sitokin seperti itu. Jadi kalau misalkan nggak selalu turun ya, artinya memang kalau memang orang tuanya memiliki faktor diabetes, misalkan faktor hipertensi, nggak selalu turun sama anaknya, tetapi persentasenya lebih besar jika anaknya pun juga tidak bisa menjaga pola makannya, misalkan nggak pernah jarang olahraga, yang tadi saya jelaskan pola gaya hidupnya kurang sehat, itu genetik ya, artinya penurunan genetik yang menyebabkan dia terjadinya si komorbid itu terjadi pada anaknya. Dok, tapi secara Dok, ya, silakan. Tanya lagi nih dok, untuk ngecek orang itu terkena badai sitokin itu pemeriksaannya apa ya dok? Jadi misalnya ada orang nih kena COVID, nah dia kan nggak tahu nih apa nih, misalnya dia isolasi mandiri tapi ingin ngecek, nah cara ngeceknya itu gimana? Ada nggak misalnya kayak penanda gejalanya apa, harus cek badai sitokin, nah ceknya itu apa gitu dok? Oke, jadi memang pertanyaan yang bagus ya.
Oke, jadi pertanyaannya yang kalau misalkan memang kita terkena badai sitokin, itu indikatornya dari mana? Pertama, memang kita paling sering sih kita lihat dari keluhan klinis ya. Memang keluhan klinis memang kalau misalkan kondisinya semakin berat, kita udah curiga nih. Kan paling penting kan kita langsung dari kondisi klinis. Misalkan sesak nafas, pasien COVID, kok penurunan kesadaran, demamnya tinggi, sesak nafas tambah berat, terus respiratory rate-nya artinya pernafasannya semakin cepat dan semakin dalam. Terus orangnya tuh kok semakin lemas dan memang semakin kelihatannya semakin kondisinya semakin memburuk ya. Apalagi demamnya terlalu tinggi. Dan kita lihat kedua dari pemeriksaan penunjang ya. Pemeriksaan penunjang itu kita dapatkan dari laboratorium, pemeriksaan ronsen atau CT toraks atau CT scan dada, itu kita dapatkan perburukan. Dan memang pemeriksaan lab seperti memang CRP, terus misalkan hasil labnya memburuk, analisa gas darah itu biasanya memburuk, dan kita lihat dari interleukin 6 ya. Interleukin 6 juga indikator kuat untuk terjadinya apakah memang dia terjadi badai sitokin atau enggak, IL6 itu disebutnya. Nah, memang itu yang paling gampang, tetapi memang beberapa rumah sakit ya tidak memiliki fasilitas tersebut ya. Jadi memang kalau misalkan kita ngelihat menunjang ke arah perburukan, CRP-nya tinggi banget, ataupun terjadinya D-dimernya juga tinggi, artinya pengentalan darah itu mungkin sudah masuk ke dalam badai sitokin. Apalagi kita lihat dari CT scan dadanya atau ronsennya perburukan, kerusakannya kadang kalau misalnya lebih dari 50%, resikonya tinggi sekali terjadinya badai sitokin. Karena memang yang tadi saya jelaskan, kalau misalkan memang kerusakannya di mana-mana, biasanya dari ronsen tuh kelihatan. Apalagi kalau CT scan, teman-teman mungkin tahu nih kalau memang yang pernah kena COVID-19 namanya GGO, Grand Glass Opaque. Artinya memang dia ada gambaran suatu infeksi atau gambaran khas ya, gejala infeksi virus ya, yang seringnya pada infeksi COVID-19. Yang kalau di ronsen paru-parunya bilang nih, ya, dok? Iya benar, putih semua ya, infiltrat ya. Kadang memang bilangnya GGO-nya ini 60%, GGO 70%, artinya memang kerusakannya sudah mencapai 75%. Ibaratnya ya kalau 75%, hanya 25% yang sehat dan bisa melakukan tugas untuk pertukaran oksigen. Jadi ibaratnya harusnya 100%, 75%-nya dia kerusakan, hanya 25%-nya kadar oksigen yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Jadi memang kita harus membantu dengan alat-alat yang memang lengkap, dan untuk saat ini pun juga pengobatannya juga masih dalam penelitian, belum masuk ke fase 3 gitu. Jadi memang kita agak kesulitan. Nah, berarti untuk pengobatannya itu udah apa aja? Udah ada atau gimana sih? Sebenarnya kalau memang infeksi virus yang badai sitokin ini memang kita lihat pertama memang kita turunkan dulu. Kita berikan obat-obatan yang memang dia menghindari proses yang berlebihan ya. Kita berikan obat-obatan imunosupresan, anti peradangan yang kuat ya, kayak dosis-dosis kortikosteroid dosis tinggi. Kita obatin infeksinya. Jadi memang kita pengobatannya memang agak luas. Apalagi orang-orang yang memiliki komorbid, penyakit darah tinggi, biasanya tekanan darahnya sekarang suka naik, atau misalkan diabetesnya tidak terkontrol. Karena memang orang-orang yang memiliki diabetes saat infeksi, dia memang kadar gulanya akan cenderung unstable atau tidak stabil, kadar gulanya akan tinggi. Apalagi kalau misalkan darah tinggi, juga tekanan darahnya akan tinggi. Tetapi pada stage-stage yang sudah akhir, malah tekanan darahnya akan ngedrop karena sudah terjadi kerusakan pada jantung yang kita sebut dengan shock kardiogenik. Artinya tekanan darahnya anjlok. Nah, itu memang agak susah kita obatin karena memang si jantung sudah tidak bisa memenuhi fungsinya lagi. Dia tidak bisa memompa dengan maksimal. Makanya ya kita sebutnya jantungnya sudah lemah, sudah shock kardiogenik, maka tekanan darahnya akan anjlok. Pertama-tama dia masih bisa kompensasi, tekanan darahnya tinggi. Nah, tubuhnya masih bisa kompensasi. Tapi kalau misalkan sudah stage akhir, biasanya dia terjadi shock kardiogenik atau kondisinya tekanan darahnya akan drop. Cara mencegahnya ya banyak ya. Jadi untuk saat ini memang badai sitokin bisa terkena pada semua orang. Jadi nggak ada orang tuh yang memang saya rajin berolahraga, saya mungkin tidak kena badai sitokin yang tadi dokter Jerry jelaskan. Enggak, semua orang bisa persentasenya terkena badai sitokin. Tetapi kita memiliki pencegahan seperti makan minum yang baik ya, serajin berolahraga ya, terus kurangi stres ya, terus habis itu tidur yang cukup. Gitu. Tetap apalagi yang terakhir itu paling penting protokol kesehatan tuh harus dijaga ya. Gitu. Jadi jangan nunggu kondisinya udah berat dulu baru nanti kontrol, karena memang badai sitokin ini bisa terjadi sama siapapun dan memang dia responnya juga cepat ya, karena infeksi COVID-19 termasuk infeksi yang progresivitasnya cepat sekali.
Siap, terima kasih Dokter Jelly, Dokter Laras ya. Terima kasih jawabannya ya, Dok. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman, untuk kalian yang memang masih kurang jelas, nanti apapun pertanyaan kalian bisa langsung kalian tanyakan di komen kita ya, di YouTube kita, di feed Spasi Talk, maupun di Instagram kita, feed 2 Talk ya, ada duanya ya. Jangan lupa juga follow Instagram kita, dan untuk di YouTube kita pun juga jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan jangan lupa tadi juga nyalakan lonceng kalian untuk dapat notifikasi terbaru dari video-video terbaru kita. Dan masih banyak banget nanti video-video yang ngebahas fakta-fakta unik ataupun update terbaru dari informasi kesehatan. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah. Dadah.